Bayangkan di puncak sebuah menara kaca yang menusuk langit, seorang wanita muda berdiri. Tangannya dingin, hatinya beku, dan pikirannya setajam angka-angka di layar saham. Namun, takdir memiliki cara yang aneh untuk menghangatkan jiwa yang paling dingin sekalipun. Siapa sangka, sebuah tantangan di ruang rapat yang mewah justru akan menyeretnya ke sebuah persimpangan jalan yang becek, di hadapan sebuah gerobak sederhana. Di sana, di atas wajan panas, bukan hanya adonan martabak yang dibalik, tapi juga seluruh dunianya. Sebuah gigitan akan membawanya pulang ke masa lalu yang ia lupakan, dan memaksanya memilih antara warisan tahta atau warisan rasa. Kisah ini akan membuktikan bahwa rasa yang paling jujur seringkali lahir dari tempat yang paling diremehkan. Tapi sebelum kita selami lebih dalam, alangkah baiknya jika kita bangun channel Ken Arok Productions ini bersama-sama. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, berikan like jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan dari hati yang paling dalam, semoga hidup Anda selalu dilimpahi rezeki yang berkah, kesehatan yang tak ternilai, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga, absen kalian dari daerah mana saja? Mari kita penuhi kolom komentar dengan nama kota-kota kita, agar kita tahu seberapa jauh cerita ini menyatukan kita semua. Insya Allah, dengan banyaknya doa yang terkumpul, Tuhan semesta alam akan mengabulkannya. Sekarang, mari kita mulai. Di lantai 45 gedung Wijoyo Tower, udara terasa lebih tipis dan jauh lebih dingin. Bukan hanya karena pendingin ruangan yang diatur di suhu terendah, tapi juga karena aura yang terpancar dari wanita yang duduk di ujung meja mahoni raksasa itu. Dialah Clara Wijoyo. Di usianya yang baru menginjak 28, ia adalah seorang ratu di kerajaannya sendiri. Sebuah kerajaan yang dibangun di atas pondasi data, grafik, dan strategi bisnis yang tanpa ampun. Matanya yang tajam, dibingkai riasan sempurna, seolah mampu memindai laba rugi hanya dengan sekali pandang. Setelan kelabu yang ia kenakan harganya mungkin bisa menghidupi sebuah desa selama sebulan, namun tak ada kehangatan sedikit pun yang terpancar darinya. Baginya, emosi adalah variabel yang merusak, dan perasaan adalah angka nol dalam sebuah perhitungan. Ruang rapat itu hening. Hanya suara napas para direktur senior yang terdengar berat, orang-orang yang usianya jauh di atas Clara, namun kini harus menunduk di hadapan logikanya yang sedingin es. Di layar proyektor raksasa, terpampang data kegagalan produk terbaru mereka. Sebuah produk premium yang dirancang sempurna, dipasarkan dengan budget miliaran, namun gagal total di pasaran. Tiba-tiba, seorang pria tua di sudut ruangan, Pak Tirtayasa, satu-satunya direktur yang tersisa dari era ayahnya, angkat bicara. Suaranya tenang, namun setiap katanya seperti batu yang dilempar ke permukaan danau yang beku. Produk kita gagal, Clara, ujarnya pelan, karena produk ini tidak punya jiwa. Ia dirancang di menara ini, oleh pikiran-pikiran brilian yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya lapar di pinggir jalan. Clara menggeser pandangannya perlahan, tatapannya menusuk tajam. Jiwa tidak bisa diukur, Pak Tirta. Jiwa tidak menghasilkan profit. Pak Tirtayasa tersenyum tipis. Mungkin benar. Tapi, jiwa, itulah yang membuat pelanggan kembali. Anda jenius dalam angka, tapi Anda buta terhadap denyut nadi mereka. Saya tantang Anda, lanjutnya, membuat seisi ruangan menahan napas. Turun dari menara ini. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia biasa. Pergi ke tempat paling ramai di kota ini, cicipi makanan yang paling dicintai rakyat jelata. Coba analisis, jiwa, itu dengan semua data yang Anda punya. Jika Anda bisa, saya akan menjadi orang pertama yang mengakui kehebatan Anda. Keheningan meledak di dalam ruangan. Sebuah tantangan yang terdengar seperti penghinaan. Rahang Clara mengeras. Arogansinya terusik. Ia tidak akan membiarkan seorang tua meragukan kemampuannya untuk menaklukkan pasar manapun. Dengan satu gerakan anggun, ia berdiri. Tantangan diterima, desisnya dingin. Saya akan buktikan bahwa rasa dan jiwa
yang Anda banggakan itu tidak lebih dari sekumpulan data dan kebiasaan konsumen yang bisa saya petakan dan taklukkan. Rapat dibubarkan. Clara berdiri sendirian, menatap gemerlap lampu kota dari balik jendela kaca raksasanya. Ia melihatnya bukan sebagai rumah bagi jutaan manusia, melainkan sebagai sebuah papan permainan raksasa. Dan ia, sang ratu, akan segera turun untuk memenangkan permainan ini. Ia belum tahu, di papan permainan itu, ada satu bidak sederhana yang akan mematikan langkah sang ratu, bukan dengan strategi, tapi dengan sebuah rasa dari masa lalu. Malam tiba, dan bagi Clara, ini bukanlah sebuah perjalanan, melainkan sebuah operasi penaklukan. Medan perangnya adalah sebuah pusat kuliner malam di pinggiran kota, tempat yang namanya hanya pernah ia lihat di laporan data demografi. Benteng pertahanannya adalah mobil Eropanya yang kedap suara, di mana ia duduk selama beberapa menit, memandangi kekacauan di luar sana dengan tatapan seorang jenderal yang sedang memetakan wilayah musuh. Asistennya telah menyiapkan data, daftar pedagang dengan omzet tertinggi, analisis sentimen pelanggan dari media sosial, bahkan denah lokasi yang dicetak di atas kertas berkualitas tinggi. Semuanya tampak seperti invasi korporat ke jantung pertahanan rakyat jelata. Akhirnya, dengan helaan napas berat, ia melangkah keluar. Seketika, dunianya yang steril dan teratur hancur berkeping-keping. Udara yang dihirupnya bukan lagi wangi parfum mahal ruangannya, melainkan kepulan asap arang yang pekat, aroma bumbu yang saling bertabrakan, manis, gurih, pedas, dan bau tanah basah sisa hujan sore tadi. Suara di sekelilingnya adalah simfoni kekacauan, desis minyak panas, denting spatula yang beradu dengan wajan, tawa lepas para pengunjung, dan teriakan para pedagang yang menjajakan dagangannya. Sepatu haknya yang berharga jutaan rupiah itu langsung ternoda oleh becek dan debu. Ia berjalan kaku di tengah lautan manusia yang bergerak tanpa aturan, menjaga jarak seolah takut tersentuh oleh dunia yang dianggapnya kotor ini. Di matanya, ini adalah sebuah ekosistem yang kacau, sebuah sistem yang tidak efisien yang perlu diperbaiki. Ia mengeluarkan ponselnya, bukan untuk mengambil gambar, tapi untuk mencatat dalam aplikasi spreadsheet-nya, waktu tunggu pelanggan tidak terkelola, branding visual tidak konsisten, alur produksi terlalu manual. Ia sedang menghakimi, bukan merasakan. Setelah berkeliling dengan tatapan dingin, ia berhenti di depan satu titik. Antrean terpanjang. Inilah variabel kesuksesan yang paling mudah diukur. Sebuah gerobak sederhana yang tampak sedikit lebih tua dari yang lain, dengan papan nama kayu yang sudah agak pudar tulisannya, warisan rasa. Clara mendengus sinis. Ironis, pikirnya. Warisan apa yang bisa dibanggakan dari sebuah gerobak reot di tengah pasar yang kumuh? Ia bergabung di barisan paling belakang, berdiri dengan lengan bersedekap, kesabarannya menipis setiap detiknya. Dari kejauhan, ia mengamati sang penjual. Seorang pemuda yang gerakannya cekatan dan fokus. Tangannya menari di atas adonan, menuang, meratakan, menabur isian dengan presisi yang mengejutkan. Tak ada mesin canggih, tak ada prosedur operasi standar yang tertulis. Semuanya mengalir begitu saja, sebuah tarian yang telah diulang ribuan kali. Clara terus mencatat, menganalisis setiap gerakan sebagai data. Akhirnya, tiba gilirannya. Ia melangkah maju, berdiri di hadapan gerobak itu. Tatapan sang analis yang dingin dan penuh perhitungan, bertemu untuk pertama kalinya dengan tatapan sang perajin rasa yang hangat dan sedikit lelah. Ia belum tahu, di titik pertemuan itulah, perhitungannya akan segera berantakan. Satu martabak keju klasik, ucap Clara, suaranya datar dan tanpa emosi, seolah sedang memesan aset perusahaan, bukan makanan. Matanya tidak tertuju pada Johnny, melainkan berkeliling menginspeksi kebersihan talenan, kondisi wajan, dan cara pemuda itu mengelola uang kembalian. Sebuah audit dadakan yang tak diundang. Johnny hanya mengangguk kecil, seolah tak terpengaruh oleh aura dingin yang menusuk dari wanita di hadapannya. Ia sudah bertemu ribuan pelanggan, dan ia tahu, di depan wajahnya yang panas, semua orang pada akhirnya sama. Hanya manusia yang sedang mendambakan sedikit kehangatan dan rasa manis. Tangannya bergerak dengan ritme yang menenangkan. Mengambil adonan dengan takaran yang pas, menuangkannya ke atas wajan panas, hingga terdengar desis lembut yang merdu. Clara masih mengamati, mencatat dalam benaknya, proses manual, rentan terhadap inkonsistensi takaran.
Ketika Johnny menaburkan parutan keju dan butiran coklat, Clara kembali berpikir, manajemen inventaris bahan baku pasti berantakan. Ia sedang melihat pohon, tapi sama sekali tak bisa melihat keindahan hutannya. Beberapa menit kemudian, martabak itu siap. Disajikan dalam sebuah kotak kardus sederhana berwarna coklat, hangat, dan menebarkan aroma yang menggoda. Clara menerimanya dengan ujung jari, seolah sedang menerima barang bukti, lalu membayar dengan selembar uang besar tanpa menunggu kembalian. Ia berbalik dan melangkah pergi, kembali menuju benteng pertahanannya yang berpendingin udara. Di dalam mobilnya yang mewah, keheningan kembali menyergap. Namun kali ini, keheningan itu ditemani oleh aroma mentega, keju panggang, dan adonan matang yang perlahan tapi pasti menginvasi ruang sterilnya. Aroma itu terasa begitu jujur, begitu nyata, sangat kontras dengan parfum mahal yang biasa ia hirup. Untuk sesaat, ia ragu. Namun, rasa penasaran seorang analis mengalahkan keangkuhan seorang CEO. Ia membuka kotak itu. Uap hangat mengepul, membawa serta kenangan yang belum ia sadari. Dengan gerakan lambat, ia mengambil sepotong. Ia menggigitnya. Dan pada detik itu, segalanya berubah. Bukan sekadar ledakan rasa manis dan gurih di lidahnya. Ini adalah sebuah sengatan listrik yang menjalar langsung ke pusat ingatannya yang paling dalam. Sebuah portal waktu yang terbuka tanpa aba-aba. Logikanya menjerit, mengatakan ini tidak mungkin. Ini hanyalah reaksi kimia antara gula, tepung, dan lemak. Tapi hatinya mengatakan hal lain. Hatinya berbisik sebuah nama yang telah lama hilang. Rasa ini mustahil. Ini bukan sekadar martabak. Ini adalah malam-malam hujan di masa kecilnya. Ini adalah tawarnya ayahnya yang sedang bereksperimen di dapur. Ini adalah rasa aman dan kehangatan pelukan seorang ayah. Tangan Clara yang memegang martabak itu gemetar. Tatapan matanya yang biasa tajam kini kosong, terlempar ke sebuah masa di mana ia bukanlah seorang CEO, melainkan hanya seorang gadis kecil yang percaya bahwa ayahnya adalah pembuat martabak terhebat di seluruh dunia. Di dalam mobil mewah yang terparkir di pinggir jalanan yang becek, sang ratu es itu akhirnya goyah. Analisisnya hancur. Datanya tak berarti. Karena ia baru saja menemukan sebuah anomali yang tak akan pernah bisa ia jelaskan dengan spreadsheet manapun. Sebuah rasa yang terasa seperti pulang. Malam itu, Clara tidak bisa tidur. Otaknya, yang biasa berputar cepat mengkalkulasi untung dan rugi, kini macet total. Terus-menerus memutar ulang satu data yang tak bisa ia proses. Rasa martabak itu. Ia mencoba merasionalisasikannya. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin ingatannya tentang masakan ayahnya terlalu dibesar-besarkan oleh kerinduan masa kecil. Ia bahkan membuka laptopnya di tengah malam, mencari jurnal ilmiah tentang hubungan antara indera pengecap dan memori emosional, berusaha mengubah sebuah keajaiban menjadi rumus kimia yang bisa ia pahami dan kendalikan. Tapi usahanya sia-sia. Hatinya tahu apa yang ia rasakan, dan kali ini, hatinya menolak untuk tunduk pada logika. Keesokan harinya di kantor, semua terasa hambar. Rapat dewan direksi terasa seperti obrolan kosong, grafik penjualan yang meroket tampak seperti gambar tak bermakna, dan perintah-perintah yang biasa ia keluarkan dengan tegas kini terasa ragu. Fokusnya pecah. Di tengah presentasi strategi kuartal berikutnya, benaknya justru melayang kembali ke gerobak sederhana itu. Kedesis adonan di atas wajan panas, ke aroma mentega yang meleleh. Ia harus kembali. Bukan karena ia mau, tapi karena ia butuh. Tentu saja, keangkuhannya tidak akan membiarkan ia mengakui hal itu. Ia membingkai misi ini dengan alasan yang lebih bisa diterima oleh logikanya. Ini adalah riset lanjutan, bisiknya pada diri sendiri. Satu sampel data tidak pernah cukup. Aku harus memastikan konsistensi produk dan menganalisis strategi retensi pelanggannya. Itu adalah kebohongan yang indah, sebuah alibi yang ia ciptakan untuk menutupi sebuah kebutuhan jiwa yang mendesak. Maka, selama seminggu berikutnya, pemandangan ganjil mulai terlihat di pusat kuliner malam itu. Sebuah mobil mewah sering terparkir di sudut yang agak gelap. Di dalamnya, seorang wanita duduk mengamati satu titik, gerobak, warisan rasa. Di hari pertama, ia hanya mengamati dari jauh. Di hari kedua, ia turun, mengenakan pakaian yang jauh lebih sederhana, sebuah blus katun dan celana jeans, berbaur dengan kerumunan, membeli martabak lagi hanya untuk memastikan,
dan lagi-lagi, rasa itu menghantamnya dengan kekuatan yang sama. Di hari ketiga, ia mencoba pendekatan berbeda. Ia bertanya pada penjual minuman di sebelah gerobak Johnny, berpura-pura menjadi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. "Mas yang jual martabak itu sudah lama di sini?" tanyanya senormal mungkin. Ia mulai mengumpulkan kepingan-kepingan informasi. Johnny adalah pekerja keras, ia mewarisi usaha itu, dan ia sangat menjaga resepnya. Kata, mewarisi, itu terus terngiang di telinga Clara. Perlahan, misinya mulai berubah. Ia tidak lagi peduli pada analisis bisnis. Ia kini menjadi seorang detektif yang sedang melacak jejak masa lalunya sendiri. Setiap kali datang, ia tidak hanya fokus pada Johnny, tapi juga pada papan nama gerobak itu, warisan rasa. Dua kata yang awalnya ia anggap sebagai lelucon murahan, kini terasa begitu berat dan penuh misteri. Warisan dari siapa? Rasa milik siapa? Investigasi korporatnya telah gagal total. Dan kini, tanpa ia sadari, ia telah memulai sebuah investigasi hati yang akan membawanya ke sebuah kebenaran yang lebih mengejutkan dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Clara datang dengan tujuan yang berbeda. Bukan lagi untuk mengamati dari jauh, atau mencari petunjuk secara sembunyi-sembunyi. Topeng penyamarannya telah ia tanggalkan, keangkuhan seorang CEO telah ia simpan rapat-rapat di dalam mobilnya. Malam ini, ia datang sebagai seorang anak yang mencari jejak ayahnya. Ia menunggu dengan sabar hingga antrean mulai sepi dan Johnny sedang bersiap-siap untuk membereskan dagangannya. Inilah saatnya. Ia melangkah mendekat, keheningan di antara mereka terasa lebih berat dari biasanya. Johnny yang menyadari kehadirannya hanya mengangguk, mengira wanita itu akan memesan seperti biasa. Namun, Clara tidak memesan. Ia hanya berdiri diam, matanya terpaku pada papan nama kayu yang usang itu. "Nama di gerobak Anda." Suara Clara terdengar pelan, nyaris bergetar, memecah kesunyian malam. "Warisan rasa. Boleh saya tahu, itu warisan dari siapa?" Pertanyaan itu mengejutkan Johnny. Pertanyaan yang begitu personal, datang dari seorang pelanggan yang selama ini tampak begitu jauh dan misterius. Ia menghentikan gerakannya, mengelap tangannya yang berpeluh di celemeknya. Ia menatap Clara lekat-lekat, mencoba membaca niat di balik tatapan mata wanita itu yang kini tampak begitu rapuh. Ada sesuatu dalam sorot mata itu yang terasa familiar, sesuatu yang mengingatkannya pada masa lalu. Setelah hening beberapa saat, ia akhirnya memutuskan untuk berbagi cerita yang selama ini ia jaga seperti harta karun. "Ini bukan resep keluarga saya, Bu," jawab Johnny, suaranya terdengar penuh hormat. "Resep ini adalah sebuah amanah. Sebuah janji." Johnny menarik napas dalam-dalam, seolah sedang memanggil kembali kenangan dari dasar hatinya. "Dulu, ayah saya bekerja sebagai supir untuk seorang pengusaha besar yang sangat baik hati. Tuan besar itu, meskipun kaya raya, punya satu hobi yang aneh. Beliau suka sekali masuk ke dapur dan membuat martabak, hanya untuk putri semata wayangnya." Jantung Clara berdebar begitu kencang, seolah ingin melompat dari rongga dadanya. "Saya waktu itu masih kecil," lanjut Johnny, matanya menerawang. "Dan tuan besar itu, beliau tidak menganggap saya sebagai anak pembantu. Beliau justru mengajak saya ke dapur, mengajari saya cara mengaduk adonan, cara menakar mentega, cara memanggang dengan api yang pas. Beliau bilang, 'Johnny, martabak ini dibuat dengan cinta. Kalau kamu membuatnya dengan hati yang tulus, rasanya tidak akan pernah salah.'" Sebelum beliau meninggal, suara Johnny sedikit serak, "Beliau menitipkan resep ini pada saya. Beliau meminta saya berjanji 3 hal. Jangan pernah menjual resep ini, selalu gunakan bahan terbaik, dan teruslah berbagi kebahagiaan melalui rasa ini. Karena kata beliau, di setiap gigitan martabak ini, ada kenangan tentang putrinya." Clara sudah tidak bisa menahannya lagi. Air mata yang bertahun-tahun ia bendung akhirnya runtuh. Siapa nama tuan besar itu?" bisiknya lirih. Johnny menatapnya dengan senyum yang tulus, senyum yang seolah sudah tahu segalanya. "Nama tuan besar itu adalah Pak Wijoyo." Dunia Clara seakan berhenti berputar. Nama ayahnya, terucap dari bibir seorang pemuda penjual martabak, terasa seperti guntur di tengah malam yang sunyi. Pemuda di hadapannya ini bukan lagi pedagang kaki lima. Ia adalah penjaga api kenangan ayahnya, seorang sahabat kecil yang tak pernah ia lupakan,
dan pemegang kunci menuju hatinya yang telah lama hilang. Kebenaran yang ditemukan Clara di gerobak martabak malam itu terasa seperti api unggun yang hangat di tengah musim dingin. Ia merasa hidup kembali, terhubung kembali dengan ayahnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar angka profit. Namun, api sehangat apapun akan terasa dingin jika dihadapkan pada badai es. Dan badai itu bernama Helena Wijoyo, ibunya sendiri. Berbeda dengan Clara yang mewarisi kejeniusan bisnis ayahnya, Helena adalah seorang arsitek sosial. Ia tidak membangun perusahaan, ia membangun citra. Baginya, keluarga Wijoyo adalah sebuah mahakarya yang harus dijaga kesempurnaannya, tanpa setitik pun noda. Rumah besar mereka bukanlah sebuah hunian, melainkan sebuah museum, di mana setiap perabotan diletakkan dengan presisi dan setiap percakapan diukur dengan hati-hati. Dan di museum itu, Clara adalah pajangan utamanya yang paling berharga. Tentu saja, perubahan drastis pada perilaku putrinya tidak luput dari pengamatan Helena yang setajam elang. Kebiasaan Clara pulang larut malam dengan aroma mentega, bukan parfum. Penampilannya yang mulai sering berganti dari setelan mahal ke pakaian kasual, dan yang terburuk, sebuah foto yang dikirim oleh mata-matanya, foto Clara yang sedang tertawa lepas di samping gerobak kaki 5. Bagi Helena, foto itu bukan sekadar gambar, melainkan sebuah retakan pada mahakaryanya. Malam itu, ia menunggu Clara di ruang keluarga yang luas dan senyap. Dengan secangkir teh porselen di tangan, ia memulai percakapan dengan kelembutan yang menusuk. "Clara, sayang, ibu dengar kamu punya hobi baru yang menarik? Mengunjungi pasar malam?" tanyanya. Senyumnya tipis namun matanya tidak tersenyum sama sekali. Clara, yang hatinya masih dipenuhi kehangatan pertemuannya dengan Johnny, mencoba menjelaskan. "Aku bukan sekadar berkunjung, Bu. Aku menemukan kembali kenangan ayah di sana." Helena meletakkan cangkirnya dengan pelan, menimbulkan bunyi denting yang terasa memekakan di tengah keheningan. "Kenangan?" desisnya. "Jangan naif, Clara. Ayahmu membangun sebuah dinasti, bukan kedai martabak. Yang kamu temukan di sana bukanlah kenangan, melainkan aib. Sebuah skandal yang siap meledak dan menghancurkan semua yang telah kita bangun." Ia berdiri, berjalan anggun mendekati putrinya. Orang-orang sudah mulai berbisik. "Reputasi kita dipertaruhkan. Itulah sebabnya, perjodohanmu dengan Adrian harus segera kita resmikan." Nama, Adrian, disebut seperti sebuah vonis. Adrian adalah putra dari keluarga konglomerat saingan, seorang pebisnis muda yang licik dan ambisius, persis seperti cerminan gelap dari diri Clara. "Ini bukan soal perasaan, Clara. Ini adalah strategi," lanjut Helena, suaranya dingin dan final. "Pernikahanmu adalah merger terbesar dalam sejarah perusahaan kita. Dan ibu tidak akan membiarkan seorang penjual martabak dekil merusak rencana yang sudah ibu susun selama bertahun-tahun." Clara berdiri terpaku. Api unggun di dalam hatinya seolah disiram air es. Ia sadar, musuh terbesarnya bukanlah dewan direksi atau pesaing bisnis. Musuh terbesarnya adalah wanita yang melahirkannya, seorang ratu yang akan melakukan apapun untuk menjaga keutuhan kerajaannya, bahkan jika itu berarti harus mengurung putrinya sendiri di Menara Gading untuk selamanya. Helena Wijoyo bukanlah tipe orang yang akan turun tangan langsung untuk membereskan masalah rendahan seperti ini. Mengotori sepatunya yang mahal di pasar malam adalah hal yang mustahil. Metodenya jauh lebih elegan, lebih tajam, dan lebih menusuk. Ia tidak menghancurkan lawan dengan amarah, melainkan dengan kekuatan korporasi yang sunyi namun mematikan. Ia percaya, semua orang punya harga, dan ia akan membuktikannya. Beberapa hari setelah konfrontasinya dengan Clara, sebuah pemandangan yang tak biasa menghentikan denyut kehidupan di sekitar gerobak warisan rasa. Sebuah sedan hitam mengkilap berhenti di ujung jalan, mesinnya nyaris tak terdengar. Dari dalamnya, keluar dua orang pria berpenampilan necis dengan setelan jas yang harganya mungkin melebihi modal usaha Johnny selama setahun. Mereka berjalan tegap, sepatu kulit mereka seolah menolak untuk menyentuh tanah becek di bawahnya, menciptakan sebuah aura intimidasi yang sunyi di tengah keramaian pasar. Mereka berhenti di depan gerobak Johnny, tidak berkata apa-apa, hanya berdiri menunggu dengan kesabaran seekor pemangsa. Setelah Johnny selesai melayani pelanggan terakhirnya, salah satu dari pria itu melangkah maju. "Selamat malam,
Saudara Joni, sapanya dengan nada yang terlalu formal dan dingin. Kami adalah perwakilan hukum dari Wijoyo Corporation. Joni tertegun. Nama perusahaan itu terasa seperti alarm bahaya di telinganya. Ia hanya mengangguk pelan, jantungnya mulai berdebar tak menentu. Pria kedua maju dan meletakkan sebuah map kulit tebal berwarna hitam di atas meja kayu sederhana milik Joni. Benda itu terlihat begitu kontras dan salah tempat, seperti sebongkah es di atas wajan yang panas. Ibu Helena Wijoyo, pimpinan kami, sangat terkesan dengan dedikasi Anda, ujar pria pertama, kata-katanya licin dan tanpa emosi. Beliau melihat potensi besar dalam usaha Anda. Oleh karena itu, kami datang untuk menawarkan sebuah kesempatan emas. Ia membuka map itu. Di dalamnya, tertata rapi dokumen-dokumen legal dengan banyak sekali angka nol. Wijoyo Corporation berniat mengakuisisi penuh merek dagang, warisan rasa, beserta hak kekayaan intelektual atas resepnya. Jelasnya. Sebagai kompensasinya, kami menawarkan angka yang akan mengubah hidup Anda dan 7 turunan Anda. Anda tidak perlu lagi berkeringat di depan wajan panas. Kami bahkan akan memberikan Anda posisi kehormatan sebagai konsultan rasa di jaringan waralaba yang akan kami bangun secara nasional. Tawaran itu menggantung di udara, terasa berat dan menyesakan. Itu bukan sekadar tawaran bisnis. Itu adalah sebuah godaan terbesar yang pernah Joni hadapi. Uang yang bisa membeli semua impian duniawinya, ditukar dengan satu-satunya harta yang tak ternilai baginya. Pria berjas itu tersenyum tipis, yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolak tawaran semacam itu. Joni menatap map kulit di hadapannya, lalu menatap tangannya yang kapalan dan penuh bekas luka bakar kecil. Ia teringat wajah tulus Pak Wijoyo, teringat janjinya di masa lalu. Kini, janji itu sedang diuji dengan harga yang paling menggiurkan. Keheningan menyelimuti gerobak kecil itu, sebuah keheningan yang terasa lebih bising daripada hiruk-pikuk pasar malam di sekelilingnya. Dua pria berjas itu menunggu dengan senyum tipis yang menyeratkan kepastian, seolah jawaban, ya, hanyalah formalitas waktu. Di benak mereka, tidak ada variabel di dunia ini yang tidak bisa ditaklukkan oleh angka nol yang cukup banyak. Mereka salah besar. Joni menatap angka-angka di dokumen itu. Angka yang bisa membeli rumah mewah, mobil, dan kehidupan nyaman yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah jalan keluar instan dari semua kerja keras dan peluh yang selama ini ia jalani. Godaan itu nyata, merayap masuk ke dalam benaknya seperti kabut. Namun, semakin lama ia menatap angka itu, semakin jelas pula wajah lain yang muncul di benaknya. Wajah tulus Pak Wijoyo yang tersenyum sambil mengajarinya cara melipat martabak, wajah bahagia Clara kecil saat menerima martabak hangat dari tangan ayahnya. Kenangan itu tidak ternilai. Dan janji yang ia ucapkan di masa lalu bukanlah sekadar kata-kata, melainkan pilar yang menopang seluruh harga dirinya. Dengan gerakan yang pelan namun mantap, Joni menutup map kulit itu. Bunyi, blap, yang pelan dari map yang tertutup terdengar, seperti sebuah keputusan final yang tak bisa diganggu-gugat. Ia mendorong map itu kembali ke seberang meja. Terima kasih atas tawaran yang luar biasa ini, bapak-bapak, ucap Joni, suaranya tenang dan penuh hormat, namun ada ketegasan baja di baliknya. Saya sangat menghargainya. Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata kedua pria itu. Tapi mohon maaf. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dinilai dengan uang. Resep ini bukan milik saya untuk dijual. Ini adalah amanah. Sebuah janji suci yang saya berikan kepada almarhum Tuan Wijoyo. Senyum di wajah kedua pria itu langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi tak percaya yang dingin. Anda menolak? Tanya salah satunya, nadanya tajam seolah tak habis pikir. Kalian mungkin melihat ini sebagai bisnis, lanjut Joni, tak gentar. Tapi bagi saya, ini adalah kehormatan. Dan kehormatan saya tidak dijual. Pria berjas itu tertawa kecil, sebuah tawa kering tanpa humor. Kehormatan tidak bisa mengisi perut. Saudara Joni, Anda yakin sudah memikirkan ini baik-baik? Menolak kemurahan hati dari Ibu Helena Wijoyo seringkali mendatangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Ancaman itu terselubung, namun terasa begitu nyata. Saya sudah sangat yakin, jawab Joni tegas. Kedua pria itu saling berpandangan, lalu mengangguk singkat. Mereka mengambil kembali map itu, merapikan jas mereka, dan berbalik pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi.
Tapi sebelum masuk ke mobil, salah satunya menoleh, memberikan Johnny satu tatapan terakhir. Sebuah tatapan yang dingin, penuh dengan rasa kasihan dan ancaman yang tak terucap. Mobil hitam itu melaju pergi, meninggalkan Johnny sendirian di tengah kepulan asap dagangannya. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia memandang ke arah pusat kota, ke puncak Wijoyo Tower yang menjulang angkuh di kejauhan. Ia tahu, penolakannya barusan bukanlah akhir dari masalah ini. Justru sebaliknya. Ia baru saja menolak untuk bertekuk lutut di hadapan seekor naga, dan ia tahu, naga itu kini telah terbangun dari tidurnya. Petaka sedang dalam perjalanan. Perang modern tidak lagi dilancarkan dengan pedang, melainkan dengan jempol di atas layar. Kehormatan tidak lagi dihancurkan di medan perang, melainkan di lini masa media sosial. Inilah pelajaran pahit yang harus diterima Johnny, hanya 2 hari setelah penolakannya yang gagah berani. Serangan itu datang bukan dalam bentuk preman atau surat penggusuran, melainkan dalam bentuk yang jauh lebih kejam dan tak terlihat. Semuanya dimulai dari sebuah unggahan. Sebuah cerita yang dirangkai dengan begitu sempurna, diposting di sebuah akun gosip terkenal di kota itu. Judulnya provokatif, tragedi di balik martabak viral, seorang anak kritis diduga keracunan makanan. Di bawahnya, terpasang sebuah foto yang mengoyak hati. Seorang anak kecil yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, dengan selang infus di tangannya. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa foto itu diambil dari stok gambar di internet. Narasi di dalamnya ditulis dengan begitu meyakinkan. Seorang ibu yang panik menceritakan bagaimana putranya yang sehat ceria tiba-tiba menderita sakit perut hebat, muntah-muntah, dan demam tinggi setelah menyantap martabak dari gerobak warisan rasa. Tulisan itu dibumbui dengan istilah-istilah medis yang terdengar ilmiah dan diakhiri dengan kalimat yang membakar amarah publik. Saya hanya ingin keadilan. Jangan sampai ada korban lain. Hati-hati jika jajan di pinggir jalan. Dalam hitungan jam, unggahan itu meledak. Seperti api kering yang disulut bensin, ia menyebar dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya, dari satu lini masa ke lini masa berikutnya. Ribuan komentar membanjiri unggahan itu, penuh dengan sumpah serapah, makian, dan ketakutan. Akun-akun anonim bermunculan, ikut menambahkan bumbu, mengklaim bahwa mereka juga pernah merasa mual setelah makan di sana. Sebuah kebohongan yang diulang-ulang, hingga akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Malam itu, Johnny datang ke tempat jualannya seperti biasa, belum menyadari badai digital yang sedang menerjang namanya. Namun, ia langsung merasakan keanehan. Tidak ada antrean. Orang-orang yang lewat hanya menatapnya dengan pandangan aneh. Berbisik-bisik, beberapa bahkan terang-terangan menunjuk ke arahnya dengan tatapan jijik. Seorang ibu yang sedang berjalan bahkan menarik tangan anaknya menjauh dari gerobak Johnny, seolah gerobak itu adalah sumber wabah penyakit. Johnny bingung, hatinya terasa sakit. Apa yang terjadi? Seorang pelanggan setia yang kebetulan lewat, akhirnya memberanikan diri menunjukkan unggahan viral itu di ponselnya. Saat Johnny melihat foto anak kecil yang sakit dan ratusan komentar yang menghakiminya sebagai pembunuh berdarah dingin, dunianya runtuh. Kakinya terasa lemas. Reputasinya, kehormatannya, nama baik yang ia dan almarhum Pak Wijoyo jaga dengan setengah mati, kini hancur lebur menjadi debu hanya dalam semalam. Ia berdiri sendirian di samping wajannya yang mulai mendingin, dikhianati oleh dunia yang bahkan tidak pernah ia sakiti. Inilah petaka yang sesungguhnya, sebuah hukuman mati tanpa pengadilan. Berita tentang tragedi, warisan rasa, sampai ke telinga Clara bukan melalui laporan asistennya, melainkan melalui cara yang paling kejam, muncul begitu saja di lini masa media sosialnya, di antara foto-foto liburan mewah teman-temannya dan berita pasar saham. Ia sedang duduk di apartemennya yang megah, dengan pemandangan kota terhampar di bawahnya, seperti permadani berkelip. Saat matanya menangkap judul berita itu dan melihat foto Johnny yang diambil diam-diam, tampak bingung dan putus asa di samping gerobaknya yang sepi, cangkir kopi di tangannya nyaris terlepas. Kemarahan yang ia rasakan bukanlah kemarahan panas yang meledak-ledak, melainkan kemarahan dingin yang membekukan darah. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah sebuah eksekusi. Sebuah operasi senyap yang dirancang dengan presisi mematikan. Ia bisa melihat sidik jari ibunya dan kelicikan Adrian di setiap kalimat fitnah yang tertulis. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu ini semua terjadi karena dirinya. Johnny dihukum bukan karena ia bersalah.
Tapi karena ia berani berdiri di sisinya, dan karena ia berani menjaga amanah ayahnya. Rasa bersalah menusuknya begitu dalam. Ponselnya berdering. Nama, Ibu, tertera di layar. Clara menjawab dengan tangan gemetar karena amarah. Suara Helena di seberang terdengar tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Sudah Ibu bilang, Clara, ucapnya tanpa basa-basi. Bergaul dengan kelas bawah hanya akan membawa kotoran. Sekarang lihat apa yang terjadi pada reputasinya. Ini adalah seleksi alam dalam dunia bisnis. Cukup. Kalimat itu adalah percikan terakhir yang menyulut api pemberontakan di dalam diri Clara. Ini bukan lagi tentang martabak. Ini bukan lagi tentang kenangan. Ini adalah pertarungan antara dua filosofi. Dunia ibunya yang kejam dan penuh perhitungan, melawan dunia ayahnya yang jujur dan penuh rasa. Dan ia harus memilih di sisi mana ia akan berdiri. Tanpa ragu, Clara membuka laptopnya. Jarinya yang biasa menari di atas keyboard untuk menyusun strategi akuisisi perusahaan, kini bergerak lincah untuk menulis sebuah deklarasi perang. Ia membuka akun media sosial pribadinya, sebuah akun terverifikasi dengan ratusan ribu pengikut dari kalangan pebisnis dan sosialita. Akun yang selama ini hanya berisi citra kesempurnaan dan kesuksesan korporat. Ia mengunggah sebuah tulisan, tanpa foto, hanya teks putih di atas latar belakang hitam. Nama saya Clara Wijoyo. Banyak dari Anda mengenal saya sebagai CEO Wijoyo Corporation. Tapi malam ini, saya menulis sebagai putri dari almarhum Pak Wijoyo. Gerobak martabak, warisan rasa, yang saat ini sedang dihujani fitnah keji, adalah bagian dari warisan sejati ayah saya. Resepnya adalah amanah beliau, dan penjualnya, Saudara Joni, adalah orang paling jujur dan berintegritas yang pernah saya temui. Saya pribadi telah menjadi pelanggannya, dan saya bersaksi atas kualitasnya. Saya tidak akan tinggal diam melihat sebuah usaha kecil yang jujur dihancurkan oleh kekuatan besar yang pengecut. Saya berdiri bersama, warisan rasa. Ia menekan tombol, kirim. Seketika, notifikasi mulai meledak. Ribuan komentar dan reaksi bermunculan. Tapi Clara tidak lagi peduli. Ia baru saja melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia secara terbuka menentang ibunya dan mempertaruhkan seluruh karir dan reputasinya. Ia telah memilih sisinya. Ia melompat dari menara gadingnya, bukan untuk jatuh, tapi untuk bertempur di parit yang sama dengan Joni. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Unggahan Clara di media sosial tidak hanya menjadi viral, ia menjadi sebuah gempa bumi digital yang mengguncang pilar-pilar dunia korporat dan sosialita. Dalam semalam, kisah itu berevolusi dari sekadar isu keracunan makanan menjadi sebuah drama epik. Seorang putri mahkota yang memberontak melawan kerajaannya sendiri demi membela seorang rakyat jelata. Tagar saya berdiri bersama rasa mulai bermunculan, namun di saat yang sama, cemoohan dan spekulasi liar juga membanjiri internet. Clara telah berhasil menarik perhatian dunia, namun ia juga telah mengarahkan moncong meriam tepat ke wajahnya sendiri. Helena Wijoyo tidak menunggu lama. Bagi seorang ahli strategi sepertinya, pemberontakan harus dipadamkan dengan cepat dan tanpa ampun, sebelum apinya sempat membesar. Pagi harinya, saat matahari bahkan belum sempat menyinari ruang kantornya, Clara menerima sebuah surat singkat dan dingin, panggilan untuk rapat umum pemegang saham luar biasa. Agendanya hanya satu, evaluasi kinerja dan posisi CEO. Clara tahu, ini adalah surat hukuman matinya. Ia datang ke ruang rapat itu, tempat yang sama di mana ia pernah menjadi penguasa absolut. Namun kali ini, semua mata menatapnya dengan pandangan berbeda. Bukan lagi tatapan segan, melainkan tatapan menghakimi. Ibunya duduk di kursi pimpinan, wajahnya sedingin pualam, seolah sedang memimpin rapat untuk membahas akuisisi perusahaan, bukan untuk menghancurkan masa depan putrinya sendiri. Adrian duduk di sampingnya, dengan senyum tipis penuh kemenangan. Tuduhan dibacakan secara formal, terdengar kejam dan impersonal. Telah bertindak gegabah dan mencemarkan nama baik korporasi. Mengutamakan sentimen pribadi di atas kepentingan perusahaan. Menunjukkan ketidakstabilan emosional yang membahayakan citra Wijoyo Corporation. Tak ada yang membelanya. Semua dewan direksi yang dulu tunduk padanya, kini mengangkat tangan untuk melawannya. Pemungutan suara itu hanyalah sebuah formalitas untuk sebuah pembantaian yang telah direncanakan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, palu diketuk.
Clara Wijoyo resmi dicopot dari jabatannya sebagai CEO. Kejatuhannya berlangsung cepat dan brutal. Kartu kredit perusahaannya diblokir saat itu juga. Saat ia kembali ke ruangannya, 2 orang petugas keamanan sudah menunggu untuk mengawalnya, memintanya untuk mengemasi barang-barang pribadi ke dalam sebuah kotak kardus. Pemandangan yang ironis, sang ratu yang terusir dari istananya hanya dengan membawa sebuah kotak hina. Kunci mobil mewahnya diminta, dan akses ke apartemen penthouse miliknya akan ditutup dalam 24 jam. Clara berjalan keluar dari lobi Wijoyo Tower, gedung yang menyandang nama keluarganya, untuk terakhir kali sebagai seorang penguasa. Ia berdiri di trotoar yang sibuk, di bawah bayang-bayang menara kaca yang kini terasa asing dan mengancam. Ia tidak punya jabatan, tidak punya mobil, tidak punya rumah. Semua simbol kekuasaan dan kekayaan yang selama ini mendefinisikan dirinya telah direnggut paksa. Ia telah kehilangan segalanya. Atau begitulah kelihatannya. Karena di tengah kehancurannya, saat berdiri di titik terendah dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, kebebasan. Beban sebagai seorang Wijoyo telah terangkat. Kini, yang tersisa hanyalah Clara. Seorang wanita dengan sebuah kotak kardus di tangan, dan sebuah keyakinan di dalam hati. Dengan sebuah kotak kardus berisi sisa-sisa kehidupan lamanya, Clara melakukan perjalanan yang paling jauh dalam hidupnya. Bukan perjalanan antar benua, melainkan perjalanan antar dunia. Ia memesan taksi online, sebuah pengalaman yang terasa begitu asing, dan meminta diantar ke alamat kontrakan sederhana yang ia dapatkan dari hasil investigasinya dulu. Perjalanan itu membawanya keluar dari jalanan-jalanan lebar dan gedung-gedung pencakar langit, masuk ke dalam ganggang sempit yang ramai dengan kehidupan, di mana aroma masakan rumahan bercampur dengan suara tawa anak-anak. Ia tiba di depan sebuah rumah kontrakan kecil. Di terasnya, terparkir gerobak, warisan rasa, yang kini tampak bisu dan berdebu, seperti sebuah monumen kesedihan. Johnny sedang duduk di bangku kayu di sampingnya, menatap kosong ke depan, punggungnya membungkuk kalah. Mendengar langkah kaki, Johnny mengangkat wajahnya. Matanya melebar karena tak percaya. Di sana, berdiri wanita yang selama ini ia kenal sebagai CEO yang anggun, kini terlihat lelah, rambutnya sedikit berantakan, dan memeluk sebuah kotak kardus olah itu adalah satu-satunya harta yang ia miliki. "Bu Clara? Apa-apa yang terjadi?" tanya Johnny, suaranya serak. Clara meletakkan kotaknya, lalu tersenyum tipis, sebuah senyum yang getir namun tulus. "Panggil saja Clara," jawabnya, "dan sepertinya kita sekarang berada di perahu yang sama. Perahunya bocor, dan kita sedang tenggelam." Mereka duduk berdampingan di bangku kayu itu, 2 orang dari 2 dunia berbeda yang kini dipersatukan oleh kekalahan. Untuk beberapa saat, hanya keheningan yang berbicara, berbagi rasa sakit dan keputusasaan. Namun, di dalam diri Clara, api belum sepenuhnya padam. Ia menatap gerobak yang terlantar itu, lalu menatap Johnny. "Mereka mengambil perusahaanku," ucap Clara, suaranya pelan namun mantap. "Mereka menghancurkan reputasimu. Mereka pikir kita sudah habis. Mereka pikir dengan mengambil uang dan jabatan, mereka bisa mematikan kita." Ia menoleh, menatap lurus ke mata Johnny. "Tapi mereka salah. Mereka tidak bisa mengambil 2 hal yang paling penting. Keahlianmu membuat martabak paling enak di dunia, dan keahlianku membangun bisnis dari nol." Mata Johnny yang semula redup, kini mulai memancarkan seberkas cahaya. "Bagaimana kalau kita mulai lagi?" lanjut Clara, semangatnya mulai menyala. "Bukan sebagai Wijoyo Corporation. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai partner. Kita bangun kembali, warisan rasa, bukan dengan modal miliaran, tapi dengan kejujuran dan cerita kita. Kita lawan mereka, bukan di ruang rapat, tapi di hati setiap pelanggan." Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Johnny tersenyum. Sebuah senyum kecil yang perlahan melebar, mengusir awan gelap di wajahnya. Ia tidak lagi melihat wanita kaya yang malang di hadapannya, melainkan seorang pejuang yang gigih. Ia mengulurkan tangannya yang kapalan. "Partner," ucapnya tegas. Clara menyambut uluran tangan itu. Jabat tangan mereka. Satu tangan lembut rawat, satu lagi kasar karena kerja keras, adalah sebuah perjanjian suci. Di teras sebuah rumah kontrakan sederhana, di tengah puing-puing kehidupan mereka,
sebuah perusahaan baru yang jauh lebih kuat baru saja lahir. Markas besar mereka kini adalah dapur sempit di rumah kontrakan Johnny. Modal mereka adalah sisa tabungan pribadi Clara dan semangat yang menolak untuk padam. Rapat strategi mereka tidak lagi digelar di atas meja mahoni, melainkan di atas meja makan plastik sambil ditemani secangkir kopi tubruk. Disinilah, di tengah kesederhanaan, kejeniusan Clara yang sesungguhnya mulai bersinar, bebas dari belenggu aturan korporat. Senjata pertama mereka adalah kejujuran. Clara menciptakan sebuah akun media sosial baru untuk Warisan Rasa. Tidak ada foto-foto stok yang dipoles, tidak ada slogan-slogan pemasaran yang kosong. Halaman itu diisi dengan konten yang mentah, nyata, dan menyentuh. Ia merekam video siaran langsung, menunjukkan tangan Johnny yang bersih dan terampil sedang mengolah adonan, membuktikan dengan transparansi mutlak bahwa tuduhan keracunan itu adalah kebohongan. Ia menuliskan kisah tentang janji Johnny kepada ayahnya, bukan sebagai cerita sedih, melainkan sebagai sebuah manifesto tentang integritas. Setiap unggahan diakhiri dengan kalimat yang sama, ini bukan sekadar martabak. Ini adalah cerita. Perlahan tapi pasti, percikan api itu mulai menarik perhatian. Orang-orang yang awalnya ikut menghujat, kini mulai ragu. Komunitas kecil yang setia mulai terbentuk, mereka datang bukan hanya untuk membeli, tapi untuk memberikan dukungan. Mereka membanjiri kolom komentar dengan cerita mereka sendiri, berbagi foto martabak, warisan rasa, dengan tagar rasa tidak bisa dibohongi. Tentu saja, Helena dan Adrian tidak tinggal diam. Melihat perlawanan gerilya ini, mereka memutuskan untuk melancarkan serangan artileri berat. Dalam waktu singkat, sebuah merek baru muncul entah dari mana, Martabak Prime. Gerainya mewah, dibuka serentak di 5 mal paling elit di kota. Iklannya terpampang di papan-papan reklame raksasa, menampilkan selebriti papan atas yang tersenyum sambil memegang martabak yang tampak sempurna secara visual. Martabak mereka dibuat oleh mesin untuk menjaga konsistensi, rasanya presisi, namun dingin dan tanpa cacat, seperti produk dari sebuah pabrik. Maka, dimulailah perang martabak di media sosial. Di satu sisi, Martabak Prime, dengan budget promosinya yang tak terbatas, membanjiri lini masa dengan iklan-iklan mahal. Di sisi lain, Warisan Rasa, dengan cerita-cerita tulusnya, dibagikan dari mulut ke mulut secara organik oleh komunitasnya yang loyal. Pertarungan itu menjadi simbol yang lebih besar. Hati melawan mesin, cerita melawan iklan, keaslian melawan kepalsuan. Martabak Prime mungkin memenangkan penjualan di atas kertas, tapi Warisan Rasa mulai memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga, hati dan kepercayaan publik. Para food blogger mulai penasaran, mereka membuat konten yang membandingkan kedua martabak itu secara berdampingan. Perang ini tidak lagi hanya tentang Clara dan Johnny. Ini telah menjadi perang milik publik, dan semua orang sedang menunggu siapa yang akan menjadi pemenang sesungguhnya. Perang martabak telah mencapai titik didihnya, membelah opini publik dan menjadi topik perbincangan terhangat di seluruh kota. Di tengah kebisingan itu, muncullah seorang wasit yang tak terduga. Seorang food vlogger paling berpengaruh di negeri ini, yang terkenal dengan ulasannya yang jujur dan tak bisa dibeli. Merasa terpanggil oleh drama yang terjadi, ia mengumumkan akan menggelar sebuah pertarungan pamungkas. Sebuah ulasan buta atau blind test yang disiarkan secara langsung untuk menentukan martabak mana yang sesungguhnya layak menyandang predikat terbaik. Seluruh kota seolah menahan napas. Malam itu, puluhan ribu pasang mata tertuju pada layar gawai mereka. Di sebuah studio sederhana, sang vlogger duduk di hadapan 2 kotak martabak yang identik, hanya ditandai dengan label A dan B. Di dapur kontrakannya, Clara dan Johnny memegang tangan satu sama lain dengan erat, menyaksikan siaran itu dari layar ponsel kecil, jantung mereka berdebar kencang. Dan di ruang kerjanya yang mewah, Helena Wijoyo juga menonton, dengan segelas anggur di tangan dan senyum tipis yang meremehkan, yakin sepenuhnya produk superiornya akan menang. Sang vlogger pertama kali membuka kotak A, produk dari Martabak Prime. Ia mengamatinya. Secara visual, sempurna, komentarnya. Potongannya presisi, warnanya merata. Seperti buatan pabrik. Ia lalu menggigitnya. Rasanya enak. Manisnya terukur, teksturnya lembut. Tidak ada yang salah. Tapi,
Ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat, tidak ada yang istimewa. Rasanya seperti sebuah formula yang berhasil, namun tanpa kejutan. Kemudian, ia beralih ke kotak B, martabak dari warisan rasa. Begitu kotak dibuka, ekspresinya sedikit berubah. Aromanya lebih kuat, gumamnya. Martabak itu tidak sesempurna yang pertama. Ada sedikit warna gosong di pinggirannya, taburan kejunya tidak serapi buatan mesin. Ia menggigitnya. Keheningan melanda studio selama beberapa detik. Mata sang vlogger terpejam, seolah sedang melakukan perjalanan rasa. Lalu, ia membuka matanya, dan kali ini, ada binar yang berbeda. Wow, bisiknya. Yang ini punya cerita. Gigitan pertama terasa manis legit, tapi di ujungnya ada sentuhan gurih dari mentega asli yang berkualitas. Ada bagian yang sedikit renyah, ada yang luar biasa lembut. Ini tidak konsisten, dan justru disitulah kekuatannya. Ini punya jiwa. Di ruang kerjanya, Helena terpaku. Kata-kata, punya jiwa, itu menghantamnya seperti petir. Itu adalah kata-kata yang selalu diucapkan oleh mendiang suaminya. Pak Wijoyo selalu percaya bahwa kesempurnaan sejati terletak pada ketidaksempurnaan yang berkarakter. Untuk pertama kalinya, Helena tidak melihat ini sebagai perang bisnis. Ia melihatnya sebagai pertarungan antara filosofinya yang dingin melawan filosofi suaminya yang hangat. Dan ia sadar, selama ini ia telah bertarung di sisi yang salah. Di layar, sang vlogger mengangkat tinggi-tinggi martabak B. Tidak perlu diragukan lagi, serunya. Pemenangnya adalah rasa yang jujur. Di dapur kecil mereka, Clara dan Johnny berpelukan, menangis dalam diam. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kemenangan. Mereka telah membuktikan bahwa rasa yang tulus tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kekuatan uang sebesar apapun. Kemenangan dalam ulasan buta itu menjadi titik balik. Dunia digital yang tadinya kejam, kini berbalik arah dengan kekuatan yang sama dahsyatnya. Martabak Prime menjadi bahan cemoohan, simbol dari kepalsuan korporat, dan gerai-gerai mewahnya mulai sepi ditinggalkan pelanggan. Sebaliknya, gang sempit tempat gerobak, warisan rasa, berdiri kini berubah menjadi lautan manusia. Pesanan membludak, dukungan mengalir deras, dan nama Johnny kini disebut-sebut sebagai pahlawan kuliner dari kalangan rakyat. Namun, kemenangan terbesar terjadi di malam berikutnya. Di tengah keramaian, sebuah mobil yang biasa berhenti di lobi Hotel Bintang 5, kini menepi di mulut gang yang becek. Dari dalamnya, keluar Helena Wijoyo. Ia tidak lagi mengenakan gaun malam yang angkuh, melainkan sebuah blus sederhana yang elegan. Ia berjalan sendirian, menembus kerumunan yang seketika terdiam dan memberinya jalan, seolah sedang menyaksikan peristiwa langka. Ia berhenti di depan Clara dan Johnny. Wajahnya yang biasa kaku kini terlihat lelah dan penuh penyesalan. Ayahmu benar, Clara, ucapnya pelan, suaranya bergetar menahan emosi. Aku terlalu sibuk membangun sebuah kerajaan, sampai aku lupa caranya membangun sebuah rumah. Aku dibutakan oleh citra, hingga aku tidak bisa lagi mengenali rasa yang tulus. Kemudian, ia menatap Johnny, seorang pemuda yang selama ini ia pandang sebelah mata. Dengan tulus, ia menundukkan sedikit kepalanya. Dan Anda, Nak Johnny, maafkan saya. Anda menjaga warisan suami saya jauh lebih baik daripada saya sendiri. Clara tak kuasa menahan air matanya. Ini adalah momen yang ia pikir tidak akan pernah terjadi. Helena meraih tangan putrinya. Aku tidak akan memintamu kembali ke Menara Gading itu, katanya. Tempatmu bukan lagi di sana. Tapi, izinkan ibu berinvestasi pada kejujuran yang sedang kalian bangun. Bukan sebagai Wijoyo Corporation, tapi sebagai seorang ibu yang ingin melihat warisan suaminya yang sejati, tumbuh dan mekar. 1 tahun berlalu sejak malam itu. Gerobak sederhana, warisan rasa, telah bertransformasi. Kini, ia menjadi sebuah kedai kecil di sudut jalan yang ramai, dengan desain interior yang hangat dan terbuka. Dindingnya dihiasi foto-foto hitam putih Pak Wijoyo dan sejarah gerobak itu. Bukan lagi hanya Clara dan Johnny, kini mereka bisa mempekerjakan beberapa tetangga sekitar, menciptakan lapangan kerja kecil yang berarti. Kedai itu tidak pernah sepi, menjadi tempat berkumpulnya komunitas,
Sebuah bukti hidup bahwa bisnis yang dibangun di atas pondasi hati nurani tidak akan pernah mati. Warisan rasa telah terlahir kembali, lebih kuat dan lebih manis dari sebelumnya. Tepat di hari perayaan ulang tahun pertama kedai, Warisan Rasa, suasana terasa begitu hangat dan penuh tawa. Kedai itu dipenuhi oleh para pelanggan setia, tetangga, dan sahabat yang telah menjadi saksi perjalanan mereka. Di sebuah sudut, Helena Wijoyo terlihat sedang mengobrol akrab dengan ibu-ibu dari lingkungan sekitar. Wajahnya memancarkan kebahagiaan tulus yang belum pernah Clara lihat sebelumnya. Ini bukan lagi sebuah bisnis. Ini adalah sebuah keluarga besar. Di tengah riuh rendah perayaan, Johnny tiba-tiba mematikan musik dan naik ke atas sebuah kursi kecil, meminta perhatian semua orang. Suasana seketika hening. Ia menatap Clara, matanya berkilau karena gugup dan cinta. 1 tahun yang lalu, mulai Johnny, suaranya sedikit bergetar, kita memulai semuanya dari nol di dapur kontrakan yang sempit. Kita hanya punya satu sama lain dan sebuah resep. Ia turun dari kursi, berjalan mendekati Clara, dan berlutut di hadapannya. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Clara, ucapnya, suaranya kini lebih mantap. Dulu, aku berjanji pada ayahmu untuk menjaga sebuah resep. Sekarang, di hadapan semua orang yang percaya pada kita, di hadapan keluarga baru kita, aku ingin membuat janji yang baru. Aku ingin berjanji untuk menjaga hati kita, selamanya. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, bukanlah cincin berlian yang menyilaukan, melainkan sebuah cincin perak sederhana dengan ukiran pola serat-serat adonan martabak yang indah. Maukah kamu menikah denganku? Diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan yang membahana dari seluruh isi kedai, Clara mengangguk, air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Iya, bisiknya. Iya, aku mau. Pernikahan mereka tidak digelar di Hotel Bintang 5. Pesta itu diadakan di sebuah taman kecil di belakang kedai mereka, di bawah untaian lampu-lampu taman yang berkelip seperti kunang-kunang. Para tamunya adalah wajah-wajah yang familiar, para pelanggan setia, tetangga, para pekerja di kedai, dan tentu saja, sang food vlogger yang menjadi tamu kehormatan. Puncak acaranya bukanlah prosesi memotong kue pengantin berlapis krim, melainkan memotong sebuah menara martabak raksasa yang menjulang tinggi, dengan aneka rasa dan taburan yang melimpah. Sambil berpegangan tangan, Clara dan Johnny memotong potongan pertama mereka bersama-sama, saling menyuapi dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Mereka telah melewati badai, kehilangan segalanya, dan membangunnya kembali dengan tangan mereka sendiri. Malam itu, di bawah tatapan bintang-bintang, mereka membuktikan satu hal pada dunia, bahwa cinta sejati dan kebahagiaan tertinggi tidak ditemukan di puncak menara gading, melainkan di atas wajan panas perjuangan. Rasanya tidak rumit atau mahal, melainkan sederhana, jujur, dan hangat sama seperti sepotong martabak yang telah menyatukan takdir mereka.